Shalom, selamat siang, Smart People Church. Kembali lagi, kita pada siang hari ini akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan siang hari ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengar, jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu ini bertumbuh dalam hidup kami, dan makin hari kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicara untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu, Jemaat Smart People Church. Pada siang hari ini adalah akhir dari seri di mana saya membahas tentang Tuhan bertahta. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang Tuhan bertahta atas hati kita. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dengarkan dari pertama sampai hari ini yang terakhir, Bapak dan Ibu akan mendengarkan bahwa izinkan Tuhan itu untuk bertahta dalam semua area kehidupan kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa dengarkan bahwa izinkan Tuhan untuk bertahta atas komunitas kita, izinkan Tuhan bertahta atas pujian, dan Tuhan bertahta atas pujian penyembahan umatnya, Tuhan bertahta atas kehidupan pernikahan kita, Tuhan bertahta, yang kemarin Tuhan bertahta atas pikiran kita, dan yang terakhir ini izinkan Tuhan bertahta atas hati kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Kita perlu mengizinkan Tuhan itu berkuasa, Tuhan bertahta penuh atas hati kita. Kenapa? Karena di firman Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, mari sama-sama saya undang untuk kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan di Amsal 4 ayat yang ke-23. Tentu ini sudah menjadi ayat yang sudah kita tentu sudah tahu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu, di firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu, kalau kita mengizinkan Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita, tentu saja dalam hati kita itu dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak waspada, apa yang ada di hati kita itu tidak dipenuhi dengan apa yang Tuhan mau. Tapi mungkin hati kita ini dipenuhi dengan apa yang dunia mau, atau mungkin hati kita ini akan dipenuhi dengan keinginan kita. Apapun yang menjadi keinginan kita, itu yang menguasai hati kita. Karena itu Bapak dan Ibu, di firman Tuhan dikatakan, jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Bapak dan Ibu, peran kita dalam hidup ini, kita perlu dengan sadar, kita perlu membangun hidup kita. Terutama kita perlu yang kemarin kita perlu dengan sadar membangun pikiran kita. Kita menaklukkan kepada Kristus. Dan siang hari ini kita sama-sama belajar. Kita perlu dengan sadar, kita perlu jaga kewaspadaan hati kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena hati kita ini rentan sekali dengan berbelok hati. Karena hati kita ini sangat rentan dengan adanya keinginan hati kita, rentan sekali Bapak dan Ibu. Kita tentu saja kita nggak bisa bicara setiap kita manusia bahwa aku kebal dengan dosa, aku kebal dengan apapun yang terjadi di sekitarku. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Karena itu kita sampai firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti itu menunjukkan bahwa kondisi di sekitar kita itu tidak bisa kita handle. Karena itu kita perlu dengan kondisi yang sadar untuk menjaga kewaspadaan hati kita. Karena Bapak dan Ibu seringkali ketika kondisi hati kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, terkadang kita nggak sadar. Karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu kalibrasi terus apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi motivasi hati kita, apa yang menjadi keinginan hati kita, itu kita perlu kalibrasi terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu siang hari ini Bapak dan Ibu, izinkan Tuhan itu untuk bertahta di hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita ini dipenuhi bukan dengan keinginan kita,
Supaya hati kita ini dipenuhi bukan dengan nafsu kita, tapi hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Keinginan hati kita. Sehingga keinginan hati kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu, ketika kita baca di Amsal 4 ayat 23, kita tentu sudah sering kali mendengar, jagalah hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan, karena dari situ terpancar kehidupan, kehidupan seperti apa yang ingin Bapak dan Ibu pancarkan? Karena itu Bapak dan Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu bersifat aktif. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar, jagalah dengan segala kewaspadaan, berarti kita perlu dengan sadar menjaga hati kita. Kenapa? Karena di situ akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang ingin kita pancarkan, itu tergantung pilihan Bapak dan Ibu. Kalau hari ini kita tidak mengizinkan Tuhan bertahta atas hati kita, maka yang keluar bukan Tuhan. Yang keluar dari hidup kita itu bukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita izinkan hati kita dikuasai oleh nafsu kita, dikuasai oleh dunia, maka yang terpancar dalam kehidupan kita bukan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi apa yang dunia mau. Karena itu Bapak dan Ibu, jaga hati kita dengan kewaspadaan. Lalu Bapak dan Ibu, apa yang Tuhan katakan untuk hati kita? Mari kita sama-sama kita baca di Matius 15 ayat 18 sampai yang ke-19. Di Matius 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Begini kata firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bapak dan Ibu, ini mungkin juga menjadi ayat-ayat yang sering kali kita dengar. Tapi siang hari ini saya ingin mengingatkan kembali untuk siapapun jemaat Smart People Church yang mendengar. Bapak dan Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di Matius juga dengan jelas Bapak dan Ibu, bahwa apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Karena apa? Dari hati kita timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena itu Bapak dan Ibu, hati-hati dengan hati kita. Karena itu kita perlu dengan waspada menjaga hati kita. Kita perlu setiap hari, setiap pagi ketika kita sebelum beraktivitas, kita doa sama Tuhan. Meminta supaya apa? Supaya hati kita ini terus-menerus sepanjang hari itu terus berpaut sama apa yang Tuhan mau. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karena itu Bapak dan Ibu, saya seringkali mendengar orang tuh bicara seperti ini. Oh, dia ini orangnya baik kok. Memang agak dia sedikit kasar, tapi orangnya aslinya baik. Maaf Bapak dan Ibu, ketika kita dengar firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Saya tidak percaya bahwa ketika orang tuh mengatakan bahwa oh ini orangnya aslinya baik kok, tapi memang orangnya ngomongnya kasar. Bapak dan Ibu, apakah masuk akal? Seseorang itu bicara kasar, memaki-maki orang, lalu di satu sisi ada orang yang membela orang itu, yang ngomong, oh enggak, aslinya dia tuh baik kok. Saya kok tidak yakin ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya berpedoman dari apa kata firman. Kata firman, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Karena itu Bapak dan Ibu, kita tidak bisa ngomong orang itu baik, tapi di satu sisi orang itu juga memaki-maki orang. Contoh misalnya Bapak dan Ibu, kita punya karyawan, kita punya bawahan. Lalu kita maki-maki bawahan kita maki-maki karyawan kita dengan objek binatang di kebun binatang, kita omongkan semua itu, dan atau mungkin Bapak dan Ibu siapapun yang mendengar, di setiap daerah kita punya makian khas kan. Tentu Bapak dan Ibu yang mendengar pasti tahu, di setiap daerah di Indonesia itu punya kalimat makian yang punya ciri khas. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa
Apakah ketika kita memaki seseorang dengan umpatan-umpatan yang menjadi ciri khas dari kota tersebut, apakah itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Apakah ketika kita memaki-maki orang itu, lalu di satu sisi dia ngomong, oh ini aslinya orangnya baik kok. Saya kok akhirnya melihat itu sebagai sebuah standar ganda. Kenapa? Oh orang ini baik kok, sebenarnya dia suka menolong, tapi karena memang dia itu orangnya ceplas-ceplos kayak gitu. Bapak dan Ibu, ketika kita ngomong standar, oh orang itu suka ceplas-ceplos kok, apakah kita menormalisasi seseorang itu ceplas-ceplos, lalu dengan mudahnya dia akan menyampaikan bahwa dia bisa mengumpat-umpatan yang menjadi ciri khas kota-kota tersebut? Bapak dan Ibu tentu sudah tahu apa yang saya maksud. Setiap daerah, Surabaya, di Jakarta, Makassar, orang Ambon, setiap kita di kota-kota di Indonesia punya umpatan khas masing-masing. Apakah itu yang menjadi ciri khas orang percaya? Karena itu Bapak dan Ibu, di firman Tuhan dengan jelas apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Karena itu Bapak dan Ibu, hati-hatilah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau lingkungan Anda terbiasa dengan kata-kata makian, Anda yang tadinya itu nggak terbiasa untuk memaki, Anda yang tadinya tidak terbiasa untuk gosip mungkin, tapi karena lingkungan Anda terbiasa untuk melakukan itu, akhirnya Anda tanpa Anda sadari, hatinya udah mulai bergeser. Tanpa Anda sadari, akhirnya Anda terbiasa melakukan itu. Kenapa? Karena ada lingkungan yang mendukung Anda untuk melakukan itu. Karena itu dengan jelas Alkitab katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya itu Bapak dan Ibu. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan di lingkungan kita, di keluarga kita. Karena itu Bapak dan Ibu, please dengan segala apapun yang sudah kita lalui hari-hari ini, jaga hati kita. Kenapa? Karena ini sumber kehidupan. Apa yang mau Bapak Ibu pancarkan dalam kehidupan ini yang sesuai dengan Tuhan mau, apa yang sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Karena itu Bapak dan Ibu, perlunya kita dengan sadar membangun kewaspadaan dalam menjaga kondisi hati kita. Bapak dan Ibu, di firman Tuhan, saya siang hari ini akan membahas satu tokoh di Alkitab yang sudah menjadi cerita dari semenjak kita sekolah minggu itu sudah menjadi cerita. Tentu kita sudah tahu tokoh ini. Bapak dan Ibu, siang hari ini saya akan membahas tentang tokoh yang bernama Saul, Raja Saul. Ini tentu Raja Saul ini sudah kita terbiasa, kita mungkin sudah ratusan kali dengar di gereja kita udah ratusan kali mendengar pembahasan tentang Saul. Tapi siang hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang hidup Saul. Ini akan menjadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya kita menjaga hati. Kenapa Bapak dan Ibu? Tentu kita akan belajar yang akan menjadi 3 ciri-ciri. Saya akan siang hari ini akan membahas tentang 3 ciri-ciri Saul yang itu akan menjadi pelajaran untuk hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama membahas tentang Raja Saul. Bapak dan Ibu, ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Saul yang itu bisa menjadi pelajaran untuk setiap kita. Mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk setiap kita membaca di 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-22. Di 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-22. Siang hari ini kita akan membuka cukup banyak ayat Bapak dan Ibu, supaya kita bisa mengerti dengan jelas apa kata firman Tuhan tentang hidup Saul. Di 1 Samuel 20 ayat yang ke-22. Tetapi maaf Bapak dan Ibu. Sorry, 1 Samuel 10. Maaf, saya keliru. Satu Samuel 10 ayat yang ke-22, sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Lalu Bapak dan Ibu, saya undang untuk juga sama-sama baca di 1 Samuel 10 ayat yang ke-27.
1 Samuel 10 ayat yang ke-27. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat kehidupan Saul, Bapak dan Ibu tentu sudah familiar dengan kehidupan Saul, di mana Saul ini adalah raja yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi raja pertama kali untuk bangsa Israel. Karena itu Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kisah yang kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan Saul. Bapak dan Ibu, Saul pada waktu dia diangkat menjadi raja, kita lihat bahwa ketika dia ditunjuk menjadi raja, pada waktu Samuel datang ke rumahnya, kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 22 bahwa dia bersembunyi di antara barang-barang. Itu menunjukkan apa Bapak dan Ibu? Bahwa dia ini sebenarnya kalau dengan istilahnya dengan pemahaman kita secara bebas, orang ini berarti nggak pede dengan dirinya. Kenapa? Kalau memang dirinya ini nggak ada masalah sama dirinya, kenapa dia harus bersembunyi di antara barang-barang? Sampai Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Saul itu sedang bersembunyi di antara barang-barang. Ini menunjukkan hal yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa Saul itu bisa dikatakan bahwa dia ada masalah dengan cara pandang dirinya terhadap hidupnya. Kenapa? Karena pada waktu itu, Bapak dan Ibu, saya membayangkan bahwa ketika di era itu ada seorang nabi yang datang ke rumahnya, ke rumah orang-orang Israel, itu nggak main-main Bapak dan Ibu. Tentu pada waktu itu orang Israel itu kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Samuel atau nabi yang memang sedang menjabat, itu sebuah hal yang mendatangkan sukacita. Orang itu kepingin ketemu dengan Nabi Samuel. Tapi yang anehnya, kenapa kok Saul ini malah dia itu nggak excited ketemu sama Samuel, malah dia itu bersembunyi di antara barang-barang. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Loh, kenapa? Kalau memang dia tidak ada masalah dengan dirinya, harusnya dia enjoy kan ketemu dengan banyak orang. Ini malah Saul dikatakan bersembunyi di antara barang-barang. Saya menduga bahwa Saul ini ada masalah kepribadian dalam tanda kutip. Bukan saya ngomong masalah kepribadian ini bukan dia gila Bapak dan Ibu, bukan. Tapi bahwa Saul ini ada masalah gambar diri terhadap dirinya. Dia dikatakan bahwa dia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, Bapak dan Ibu, lalu di ayat 1 Samuel pasal 10 ayat 27 dikatakan bahwa orang-orang dursila itu menghina Saul. Dikatakan bahwa di 1 Samuel 27, orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Bapak dan Ibu, tentu kita sudah tahu bahwa ketika di zaman itu, ketika kita datang ke raja, kita tentu akan membawa persembahan. Itu adalah sebuah bentuk penghargaan kita terhadap raja. Kita tentu membawa barang-barang apa yang sudah kita hasilkan untuk sang raja. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat dengan jelas di 1 Samuel 10 ayat 27 ini dikatakan, mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ini adalah suatu bentuk penghinaan untuk Saul, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kondisi Saul, orang yang diangkat menjadi raja, tapi nggak ada di tempat, malah dia bersembunyi di antara barang-barang. Orang ini tentu saja punya masalah di gambar diri. Lalu ketika dia diangkat menjadi raja, dan kalau Bapak dan Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, itu ada dikatakan di ayat 24, dikatakan, lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Berarti apa? Saul ini sudah diperkenalkan di depan banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah diperkenalkan sama semua orang, lalu ada orang-orang yang menghina Saul dan ngomong gini, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, orang dengan kondisi gambar diri yang tidak baik-baik saja, lalu harus menerima penghinaan semacam itu. Tentu itu akan membuat hati Saul itu jadi nggak enak, Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan, kalau kondisi itu terjadi atas diri kita, saya percaya bahwa itu akan menjadi kondisi yang tidak nyaman.
Bapak dan Ibu, kita tentu tahu bahwa diremehkan orang itu nggak enak. Diremehkan orang, dihina orang itu nggak enak, Bapak dan Ibu. Karena itu kita siang hari ini belajar dalam hidup Saul bahwa kehidupan Saul itu kehidupan yang dimana gambar dirinya rusak dan dia perlu struggle dengan hidupnya ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tapi di satu sisi saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Di satu sisi Saul ini orang yang bersembunyi di antara barang-barang dan dia dihina. Tapi kita lihat kondisi keluarga Saul ini yang akan membuat kita belajar dari kondisi hidup Saul. Mari kita sama-sama baca di 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya, sampai sekarang janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Bapak dan Ibu, ini dengan jelas dikatakan. Kalau di pasal 10, di 1 Samuel 10 dikatakan bahwa Saul sembunyi di antara barang-barang. Ayat ini menyatakan kehidupan Saul. Di mana di 1 Samuel 9 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Nabi Samuel berkata, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Ini dengan jelas Bapak dan Ibu bahwa Nabi Samuel itu katakan bahwa kamu itu punya segala yang diingini oleh bangsa Israel. Berarti Bapak dan Ibu bisa dikatakan bahwa keluarga Saul itu bukan keluarga yang kondisi ekonominya itu susah, bukan. Bapak dan Ibu, kita bisa dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Saul ini bukan dari keluarga yang dalam tanda kutip, bukan dari keluarga yang remeh. Kenapa? Sampai Samuel katakan, siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Berarti keluarga Saul ini keluarga yang cukup terpandang. Dan dikatakan gini, bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Lihat Bapak dan Ibu. Nabi Samuel itu mengatakan segala yang diingini orang Israel dan itu semua ada di seluruh kaum keluargamu. Bisa dikatakan bahwa keluarga Saul itu adalah keluarga yang bukan keluarga yang remeh, Bapak dan Ibu. Dan tapi lihat, ini yang akan menjadi jawaban Saul. Ini yang menarik, Bapak dan Ibu. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Lihat, Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat cara pandang Saul memandang dirinya. Kalau tadi dia bersembunyi di antara barang-barang, ayat ini menyatakan bahwa hidup Saul itu seperti apa. Lihat, pada waktu Samuel mengatakan, semua yang diingini oleh bangsa Israel itu ada padamu dan kaum keluargamu. Tapi lihat jawab Saul, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Lihat Bapak dan Ibu. Saya percaya perkataan Nabi Samuel ini bukan perkataan yang lebay, bukan perkataan yang hiperbola, tapi itu menggambarkan kondisi sesungguhnya seorang Saul. Tapi lihat, Saul memandang dirinya itu sebagai suku yang terkecil di Israel. Kaumku itu berarti keluarganya dia adalah kaum yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Lihat, bayangin Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita melihat bahwa kita kadang ngerasa kondisi ekonomi seseorang itu bisa membuat gambar dirinya itu utuh. Kondisi ekonomi seseorang, kalau orang itu bertambah kaya, gambar dirinya berarti bisa bertambah baik. Enggak Bapak dan Ibu. Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan kaum keluarganya Saul itu bukan kaum keluarga yang remeh. Tapi justru kaum keluarga Saul itu keluarga yang diingini oleh orang Israel. Berarti keluarga ini sungguh luar biasa. Secara ekonomi berarti mampu. Tapi dikatakan bahwa Saul memandang dirinya bahwa kaum yang paling hina. Bisa bayangin Bapak dan Ibu. Bisa bayangin bahwa ternyata kondisi ekonomi seseorang itu tidak mempengaruhi gambar dirinya.
Hari ini mungkin Bapak dan Ibu punya tabungan ber-MM sampai atau mungkin bisa ratusan M, tapi itu tidak menjamin bahwa gambar diri Anda itu adalah gambar diri yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kondisi Saul itu adalah kadang menjadi kondisi hati kita. Kondisi hidup kita sebagai orang Kristen. Ternyata kondisi ekonomi itu tidak menggambarkan gambar diri kita. Bapak dan Ibu, ketika hari ini kita mungkin secara kondisi finansial kita diberkati sama Tuhan. Tapi mungkin di satu sisi gambar diri kita rusak. Kita lihat dalam hidup Saul. Mari kita akan sama-sama belajar siang hari ini bahwa kondisi ekonomi itu tidak mempengaruhi gambar diri. Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa Saul itu adalah orang yang cukup mampu secara ekonomi, tapi lihat gambar dirinya rusak, Bapak dan Ibu. Karena itu kita sama-sama akan lihat bahwa kondisi gambar diri Saul ini, kondisi hati Saul ini yang membuat akhirnya peristiwa-peristiwa dalam hidup Saul, dia itu melakukan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu perlunya kita menjaga hati kita, Bapak dan Ibu. Gambar diri itu sangat bergantung dengan kondisi hati kita. Kenapa? Bapak dan Ibu, ketika kondisi hati kita ini kondisi hati yang penuh dengan kepahitan, ketika hati kita ini merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, kondisi hati kita penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyudutkan Tuhan, maka kita memandang sebuah peristiwa, kita memandang sebuah hal yang terjadi dalam hidup kita, tentu dengan kondisi hati kita. Karena itu Bapak dan Ibu, kondisi hati kita itu yang akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, kita itu nggak bisa mengatur orang itu untuk bicara apa tentang kita. Bapak dan Ibu, tentu kita yang sudah cukup dewasa atau bahkan anak-anak youth, kita nggak bisa atur orang itu ngomong apa tentang kita. Kita tidak bisa atur orang itu bertindak, berlaku apa tentang kita. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengatur reaksi kita. Bapak dan Ibu, itu memang mudah dikatakan. Saya tidak ngomong itu mudah dikatakan, tapi mudah dilakukan. Memang mudah dikatakan, sulit dilakukan. Karena itu kita perlu latih terus hidup kita. Karena itu kita perlu latih hidup kita untuk terus bereaksi dengan benar. Karena apa? Kita tidak bisa ngatur orang di sekitar kita ngomong apa tentang kita. Bapak dan Ibu, peristiwa dihina, peristiwa diremehkan, peristiwa tidak dianggap orang, itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita atur. Sama Bapak dan Ibu, Saul tidak bisa atur reaksi rakyatnya terhadap dia. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah bereaksi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu, ketika kondisi hati kita, itu kondisi hati yang bisa dikatakan compang-camping, itu yang akan mempengaruhi cara kita melihat sebuah peristiwa. Bapak dan Ibu, setidaknya saya akan membagikan ciri-ciri kondisi hati kita. Kalau kita tidak beres, akan menjadi 3 ciri-ciri yang akan kita sama-sama belajar lewat hidup Saul. Bapak dan Ibu, kita sudah kurang lebih kita bisa melihat kondisi hidup Saul, kondisi hati Saul seperti apa. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika ada peristiwa yang akhirnya harus Saul hadapi, itu yang akan mempengaruhi cara dia bertindak. Karena itu Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama belajar siang hari ini ciri-ciri kondisi hati yang tidak beres, yang akan sama-sama kita belajar dari Saul. Ciri-ciri yang pertama Bapak dan Ibu adalah menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpanya. Kita akan sama-sama baca di 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai 14. Di 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Saul, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku,
dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak dan Ibu, dengan jelas bahwa seringkali kita sudah baca kisah ini, Bapak dan Ibu. Ini dengan jelas bahwa Saul itu jelas-jelas salah. Saul itu disuruh nunggu sama Samuel supaya dia suruh tunggu 7 hari. Tunggu 7 hari, lalu Samuel akan datang dan mempersembahkan korban. Yang mempersembahkan korban itu tugasnya bukan Saul, Bapak dan Ibu. Itu harusnya Samuel. Tapi Bapak dan Ibu, ketika, lihat, di ayat 8 dikatakan, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Bapak dan Ibu, yang menjadi isu Saul itu adalah penerimaan. Seperti yang kita tahu bahwa dia dihina oleh rakyatnya. Jadi ketika Saul mengalami peristiwa, dia harus melihat bahwa ada rakyatnya yang meninggalkan dia. Itu perasaan Saul jadi, dalam kalau bahasa Surabaya itu jadi nggak karu-karuan, Bapak dan Ibu. Kondisi hatinya jadi nggak enak. Akhirnya apa? Dia melakukan sebuah tindakan bodoh. Bapak dan Ibu, itu bukan perkataan saya, tapi adalah perkataan firman. Bahwa Samuel ngomong, apa yang kamu perbuat itu bodoh. Kenapa? Karena itu yang bukan jadi tugasnya Saul. Itu yang menjadi tugasnya Samuel, Bapak dan Ibu. Tapi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri hati yang tidak beres adalah kita akan menyalahkan orang atas kejadian yang menimpa kita. Bapak dan Ibu, dengan jelas Saul dikatakan sama Tuhan untuk menunggu selama 7 hari. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika Saul melihat rakyat hendak meninggalkan dia langsung ngomong kepada rakyatnya bahwa korban bakaran itu aku yang akan mempersembahkan korban. Kita lihat bahwa ini adalah kesalahan fatal yang Saul lakukan. Bapak dan Ibu, tetapi ketika Samuel tegur Saul, ketika Samuel menegur Saul, Saul itu bicara apa? Lihat ini di ayat 11. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Lihat perkataan ini, Bapak dan Ibu. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Lihat Bapak dan Ibu, dia salahkan Samuel. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita lihat urutan dari cerita ini, ketika Nabi Samuel itu datang, itu tepat 7 hari, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kok bisa saya katakan tepat 7 hari? Dan Samuel itu tidak berbohong. Ia menunggu, di ayat 8, Bapak dan Ibu, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kita berpikir, loh, Samuel di 7 hari memang nggak datang. Bapak dan Ibu bisa lihat di ayat selanjutnya. Di ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Berarti Bapak dan Ibu, tepat 7 hari Samuel itu datang. Bapak dan Ibu lihat, ketika Samuel itu menggenapi apa yang dia omongkan ke Saul. Tapi Saul lihat, Saul mencoba membenarkan hatinya, membenarkan apa yang menjadi tindakannya. Saul mencoba membenarkan tindakannya dengan, karena aku melihat rakyat berserak-serak dan meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Lihat Bapak dan Ibu. Kondisi hati yang tidak beres itu akan membuat kita itu cenderung menyalahkan orang lain atas atas peristiwa yang kita lalui. Seringkali Bapak dan Ibu, seringkali kita yang ambil keputusannya, kita yang ambil keputusan bodohnya, tapi kita salahkan orang lain atas apa yang tertimpa untuk hidup kita. Contoh Bapak dan Ibu. Seringkali saya dengar anak-anak muda itu ngomong gini, aku ini nakal. Aku ini kenapa kok aku bisa kayak gini? Aku ini nakal karena papaku. Aku ini nakal karena mamaku. Bapak dan Ibu, seringkali kita dengar
Bahwa kenapa kok aku melakukan ini? Ini karena suamiku. Ini kenapa? Ini karena istriku. Ini karena orang tuaku. Kita itu dengan mudah, kita itu menyalahkan orang lain atas peristiwa yang menimpa kita. Padahal kitalah yang mengambil keputusan. Kondisi kita, ketika kita mungkin jadi anak muda, kita mungkin jatuh dalam narkoba. Lalu kita salahkan orang tua kita. Aku melakukan seperti ini karena orang tuaku nggak harmonis. Lihat Bapak dan Ibu, kondisi hati yang tidak kita bereskan akan membuat cara pandang kita terhadap peristiwa yang kita lalui. Itu kita akan mudah menyalahkan orang. Kenapa kita tidak mulai bertanggung jawab atas diri kita? Aku melakukan ini karena memang aku mengambil keputusan ini. Kenapa kita tidak dengan melatih hati kita? Aku melakukan ini karena aku mengambil keputusan. Bapak dan Ibu yang hari ini mungkin sedang struggle dengan dosa-dosamu. Hari ini kita paling enak itu memang manusia itu paling enak untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan kita. Tapi kita memang lebih enak, lebih mudah untuk menyalahkan orang tua kita, istri kita, suami kita. Paling enak. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena itu memang menunjukkan kondisi hati kita yang nggak beres. Yang mengambil keputusan bodoh itu Saul, tapi dia salahkan Samuel. Kita lihat bahwa inilah kondisi hati kita manusia. Karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu dengan sadar membangun hati kita. Kita perlu membangun hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Hari ini mungkin realitanya benar, orang tua kita bermasalah. Realitanya benar. Benar, orang tua kita ini memang nggak harmonis, benar. Tapi Anda yang anak-anak youth, Anda bertanggung jawab pribadi juga atas hidup Anda. Anak-anak youth, siapapun yang mendengar, Bapak dan Ibu, ketika kita mengambil sebuah keputusan, belajarlah untuk bertanggung jawab atas keputusan itu. Dan berhentilah menyalahkan orang. Berhentilah, bertanggung jawablah dengan apa yang Anda putuskan hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi keputusan Anda hari-hari ini. Tapi kalau ketika Anda ambil keputusan, apa yang Anda ambil keputusan hari-hari ini, belajarlah bertanggung jawab. Belajarlah kalau memang itu salah, akui kalau salah. Nggak usah berkelit, Bapak dan Ibu. Itu yang akan membuat hati kita itu belajar untuk oh iya ya, aku memang melakukan kesalahan, aku akan belajar. Nggak usah salahin orang lain, nggak perlu salahin sekitarmu, nggak perlu salahin orang tuamu. Belajarlah untuk mengakui bahwa memang itu adalah salah kita. Amin, Bapak dan Ibu. Hal yang kedua, yang kita belajar dari seorang Saul, ketika hati kita nggak beres, kita akan haus pengakuan orang lain. Mari kita sama-sama baca di 1 Samuel 15, ayat yang ke-30. Di 1 Samuel 15, ayat yang ke-30, Bapak dan Ibu. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lihat Bapak dan Ibu, hati yang tidak beres itu akan haus pengakuan orang-orang lain. Bapak dan Ibu, dikatakan Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kita lihat Bapak dan Ibu, Saul yang tadinya bersembunyi di antara barang-barang, Saul yang tadinya itu nggak pede untuk jadi raja, Saul yang kita lihat bahwa gambar dirinya ini rusak, tapi ketika dia dikasih jabatan sebagai raja, ketika dia jadi raja, karena kondisi hati yang tidak beres, dia ngomong apa ke Samuel? Tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Bapak dan Ibu, salah satu ciri orang yang hatinya nggak beres itu adalah haus pengakuan. Yang tadinya kita mungkin tidak terpikirkan untuk ada di posisi ini, yang tadinya mungkin kita nggak pede, kita dipromosikan di tempat kerjaan kita, yang tadinya kita merasa nggak layak, setelah kita dapat posisi itu, dan kita akhirnya ada sebuah peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita haus pengakuan sama orang lain. Dikatakan, tunjukkan hormatmu kepadaku.
Lihat Bapak dan Ibu, kondisi hati yang nggak beres, itu membuat kita itu akan gampang haus validasi, haus pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita merasa nggak layak, ketika kita ada di jabatan tertentu, kondisi tertentu, kita akan merasa, ini aku sekarang ini pimpinan nih, aku sekarang ini yang berkuasa atas kamu, tunjukkan rasa hormatmu kepada aku. Bapak dan Ibu, itu menunjukkan kualitas hati kita. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama belajar siang hari ini. Bahwa hal yang pertama yang bisa kita belajar dari Saul adalah ketika kita menyalahkan orang, kita mudah menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa kita, atas segala peristiwa yang menimpa kita. Hal yang kedua adalah haus pengakuan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir Bapak dan Ibu, ketika hati kita ini nggak beres, maka kita akan iri terhadap pencapaian orang lain. Mari sama-sama kita baca di 1 Samuel 18, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Di 1 Samuel 18 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak dan Ibu, dengan jelas firman Tuhan katakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ciri-ciri orang yang hatinya nggak beres, Bapak dan Ibu, itu adalah selalu iri dengan pencapaian orang lain. Seringkali kita dengar, Bapak dan Ibu, kan mungkin ada guyonan guyonan di lingkungan kita. Kita itu sering sedih ngelihat orang senang, dan kita itu senang ngelihat orang sedih. Itu mungkin gambaran yang menggambarkan kondisi hati kita. Kita tuh seringkali iri terhadap pencapaian orang lain. Kita tuh ketika ada teman kita mungkin dipromosi karena mungkin memang teman kita layak untuk menerima itu, dipromosi di tempat kerjaan kita, dan kita iri dengan pencapaian orang itu. Karena Bapak dan Ibu, kenapa kita bisa iri? Karena kondisi hati kita ini nggak beres. Kita itu seringkali sedih ngelihat orang lain senang, dan kita tuh senang ketika orang lain itu sedih. Yang jadi pertanyaan, apakah kondisi hati kita yang seperti itu menunjukkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bapak dan Ibu, ketika kita itu selalu iri dengan pencapaian orang lain, secara nggak langsung, itu menunjukkan kualitas hati kita, bahwa kita tuh merasa kita itu lebih layak dari orang lain. Ketika kita iri terhadap pencapaian orang lain, mungkin hari ini kita iri terhadap teman kita yang sudah dipromosikan, kita merasa diri kita itu lebih layak dari orang itu. Karena itu kita kondisinya hatinya iri. Bapak dan Ibu, tapi apakah memang performa kerja kita itu bisa melebihi teman kita? Seringkali, bahkan mungkin teman kita ini bekerja jauh lebih keras dari kita, jauh lebih rajin dari kita malas-malasan kerja, kita nggak maksimal dalam kerja, dan akhirnya teman kita memperoleh promosi dari kerjanya, dan kita iri. Sedangkan kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Itu menunjukkan kualitas hati kita. Orang yang hatinya itu nggak beres akan selalu merasa dirinya itu benar, Bapak dan Ibu. Karena itu dia itu iri sama pencapaian orang lain. Bapak dan Ibu, kondisi hati yang tidak beres, setidak-tidaknya kita sudah belajar 3 hal ini melalui hidup Saul. Kondisi hati yang nggak beres, kita akan mudah menyalahkan orang lain atas kejadian, atas peristiwa yang kita alami, dan kita itu haus pengakuan orang lain, kita haus validasi orang lain. Yang ketiga, kita itu selalu iri dengan pencapaian orang lain. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau 3 ciri-ciri hati yang tidak beres ini ada dalam hidup kita, siang hari ini yuk kita bertobat. Kalau 3 kondisi hati ini itu ada dalam hidup kita, nggak ada kata terlambat untuk bertobat, Bapak dan Ibu. Karena itu kita perlu bereskan hati kita. Bapak dan Ibu, pemberesan hati kita itu tuh nggak ada hubungannya dengan kondisi ekonomimu, nggak ada hubungannya dengan status sosialmu, nggak ada hubungannya, Bapak dan Ibu. Kalau hati kita ini nggak beres, mau sampai kapanpun,
kita melihat sebuah peristiwa, melihat sebuah kejadian dalam hidup kita, kalau hati kita nggak beres, hati kita dipenuhi dengan akar kepahitan, hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka selalu kita melihat sesuatu itu dengan cara pandang kebencian. Karena itu Bapak dan Ibu, siang hari ini, mari kita sama-sama untuk membereskan hati kita. Karena itu firman Tuhan itu katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Izinkan Tuhan itu bertahta dalam hati kita. Izinkan Tuhan itu untuk berkuasa penuh atas hati kita. Supaya apa? Supaya yang keluar dari hati kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya semua keinginan hati kita itu bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin Bapak dan Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saya percaya bahwa setiap kita yang hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ini, masih diberi anugerah Tuhan untuk berubah. Masih diberi kesempatan, masih diberi anugerah Tuhan untuk kita bisa mengkoreksi hati kita. Untuk mengkoreksi hidup kita. Amin Bapak dan Ibu. Mari saya undang sama-sama kita untuk berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap yang mendengar, setiap jemaat Smart People Church. Tuhan, mungkin kami mendapati kondisi hati kami nggak beres. Mungkin kami mendapati kondisi hati kami seperti yang menjadi ciri-ciri Saul yang Saul lakukan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengar jemaat Smart People Church. Biar setiap kami yang mendengar Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami Tuhan beres hatinya. Biar hati kami ini bukan hati yang compang-camping, tapi hati kami inilah hati yang sesuai dengan apa yang Kau mau. Biar Kau dapati Tuhan, hati kami menjadi hati yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, kalau hari-hari ini kami sedang kepahitan dengan seseorang, mungkin kami sedang tidak beres. Tuhan, biar Kau yang menjamah hati kami. Biar Kau bertahta, berkuasa penuh atas hati kami, atas hidup kami. Dan biarlah hidup kami memancarkan seperti apa yang Kau mau. Hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Dan biarlah lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Biar lewat hidup kami, Tuhan, dunia, lingkungan tempat kami kerja, keluarga kami, melihat Yesus yang dahsyat yang kami sembah. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu.